Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih teks eksposisi namun dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. Argumentasi adalah isi dari teks eksposisi. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berisi penegasan kembali dari paragraf sebelumnya yang merupakan bagian dari penutup. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Dalam teks eksposisi, istilah-istilah teknis ini sering digunakan. Contohnya, digital, komputer, koneksi, internet, wifi, dan startup. Yang kedua, adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contoh katanya seperti ini: ampuh, canggih, tinggi, baik, cepat, bebas, dan banyak. Apabila digabung dengan kata lebih dan sangat akan menjadi seperti ini: lebih ampuh, lebih canggih, lebih tinggi, sangat baik, sangat cepat, sangat bebas, dan sangat banyak. Yang ketiga, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi pronomina persona, pronomina penunjuk, pronomina penanya. Contoh pronomina persona: saya, daku, engkau, kamu, Anda, dikau, kalian, kami, kita, terus mereka, beliau, dia, ia. Contoh pronomina penunjuk itu ada ini, itu, di sini, di situ, di sana, sini, situ, sana, begini, begitu. Nah, pronomina penunjuk juga ada yang sering kita gunakan, yaitu anu. Nah, itu juga pronomina penunjuk. Contoh pronomina penanya ada siapa, apa, mana, mengapa, kapan, berapa, bagaimana, di mana, kemana, dan seterusnya. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan suatu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Contoh konjungsi ada akan tetapi, kemudian, tambahan pula, sebaliknya, sesungguhnya, malahan, dengan demikian, oleh karena itu, jika, kalau, agar, sebab, sehingga, dengan, tanpa, bahwa, yang, dan, itu adalah konjungsi. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Kali ini kita akan lanjut ke
pertanyaan dan jawaban seputar teks eksposisi. Pertanyaan yang pertama. Apabila ada pertanyaan seperti ini, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Jawabannya, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Pertanyaan kedua. Apabila ada pertanyaan seperti ini, bagaimana wujud pengembangan teks eksposisi? Jawabannya seperti ini. Pengembangan teks eksposisi dapat diwujudkan dengan mengetahui kalimat utama dalam setiap paragraf. Apabila ada pertanyaan yang seperti ini, bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi? Jawabannya seperti ini. Teks eksposisi menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, selanjutnya, tentukan ide pokok dalam paragraf berikut dan kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf eksposisi. Untuk jawaban yang tentukan ide pokok dalam paragraf berikut, paragrafnya ini, bagi generasi milenial, Wi-Fi menjadi kebutuhan wajib dan dicari pertama kali saat menginap di hotel. Presentasi itu mengalahkan kebutuhan atas harga terjangkau dan hadirnya kolam renang. Sementara itu, generasi sebelumnya cenderung memburu colokan listrik. Pergeseran tren itu sejatinya lumrah terjadi mengingat dunia digital kian menggeliat dan segala sesuatu mulai terkoneksi internet. Nah, adik-adik, ide pokok dalam paragraf ini adalah Wi-Fi sebagai kebutuhan wajib generasi milenial. Nah, pertanyaan yang kelima tadi, apabila ada kalimat ini, kembangkan ide pokok paragraf berikut menjadi sebuah paragraf eksposisi, jawabannya seperti ini. Nah, ini. Baik adik-adik, itu saja penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dan pertanyaan dan jawaban. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang kurang paham, adik-adik bisa menulis di kolom komentar. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya tunggu subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.